Halo, selamat siang kawan laut dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Syah Bandar Tanjung Priok kembali menyapa Anda semua tentunya. Gimana kabarnya hari ini? Have a good day untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Pastinya salam sehat selalu untuk kita ya. Dan hari ini saya Ade lagi tentunya kembali menemani Anda semua. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya hari ini dengan tamu spesial kita. Nah, kalau podcast yang pertama sudah tamu spesial, hari ini spesial juga tentunya. Ini seorang atau sosok yang sangat berkarisma. Wah. Dan tentunya mempunyai tugas kerja yang cukup berat sekali untuk negara ini ya. Dan siang ini sudah ada bersama saya Pak Andi Hartono. Selamat siang Pak Andi. Ini kita panggilnya Bang Andi aja ya. Oke. Ini masih kece, masih muda gini ya kan. Jadi ya kita jangan selifting nggak masalah ya. Sama dong ya. Bang Andi Hartono, gimana kabarnya Bang? Ya alhamdulillah baik. Iya, Bang Andi ini beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, betul ya Bang ya? Betul. Wow, ini gimana Bang? Selama pandemik ini apakah setiap mau kerja gitu, mau aktivitas, olahraga dulu paginya atau gimana nih Bang? Alhamdulillah nggak sempat. Oh, baik. Jadi Jadi banyak kegiatan apa yang biasa dilakukan sebelum beraktivitas? nggak juga. Saya pagi pasti memaintain otak saya supaya happy. Oh gitu, oke. Jadi dari rumah jauh ke kantor 1,5 jam. Saya manfaatkan semua. Jadi Dimaksimalkan. untuk menjaga imun tetap happy ya. Ya. Kayak tadi sudah nyanyi, tambah happy dong. Bagian kecil. Bagian kecil. Jadi intinya kita harus memaintain otaknya. Ini betul sekali. Jangan sampai bekerja aja udah stres. Iya. Dengan 8 jam kemudian di kantor. Betul. Jadi memang harus membentuk situasi hati senang gitu ya, biar menghadapi pekerjaan juga lebih happy, betul gak sih kayak gitu ya? Harus membuat suasana kerja itu nyaman. Oh gitu. Kalau tadi sebelum mulai podcast ini nyanyi 2 lagu atau kalau biasanya kalau bisa sebelum mulai kerja nyanyi dulu nggak 2 lagu gitu di mobil? Oke. Nggak sempet. Nggak sempet. Di mobil baca bahan. Oh, baca bahan, terus harus disposisi kerjaan sama bawahan gitu ya? Baca bahan biasanya buat yang ada kegiatan hari ini apa aja. Oh gitu ya, dipersiapkan dulu ya untuk apalagi meeting yang stripping meeting sehari bisa berapa kali gitu ya, rapat sana sini. Ya karena pandemi kita pakai Zoom meeting. Zoom meeting itu memang alhamdulillah adanya ini kita bisa bertemu orang dimanapun. Dan itu Ya. memang akhirnya cukup efektif ya. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang terjangkau internet. Iya. Karena PT kita kan dari ujung ke ujung 296 PT. Wow, bersama banyak ya. Merauke, 236. Dan kita tahu semuanya belum ada internet. Iya. Dan kita mau. Iya. Nah, kalau tadi saya di awal bilang bahwa Bang Andi ini sosok yang punya tugas yang cukup berat tentunya di bagian hubungan laut ini gitu ya. Kalau boleh diceritain nih ke kawan laut pastinya gitu ya. Apa sih tugas-tugas yang ada? Kalau mungkin di sini jelas ya ke Syah Bandaran. Apa aja selain itu di bawah perhubungan laut itu? Di perhubungan laut tuh di kami itu SDGM itu terkait dengan dukungan administrasi. Bagaimana teman-teman di direktorat, teman-teman di UPT semua bisa berjalan operasional dengan lancar. Oke. Semua terkait dengan anggaran. Jadi saya ini ibu rumah tangga. Jadi di hubungan laut. Jadi mengurusi rumah tangga hubungan laut sama mengkoordinasikan seluruh direktur-direktur yang ada ya. Ya, kayak kita sekarang konsen dengan pandemi tapi tidak boleh menghalangi kegiatan operasional kantor jalan. Betul. Tidak pernah ada perintah di UPT kami untuk menghentikan operasional tentang sembako ya, kecuali untuk yang sifatnya penumpang ya. Kalau itu memang dibatasi di mana di tiap-tiap daerah tergantung dari kebijakan masing-masing. Tapi untuk logistik full jalan itu luar biasa teman-teman di lapangan sana luar biasa. Saya jaga teman-teman di lapangan juga jaga kesehatan karena itulah gerbang kerja terdepan kita. Iya, betul sekali.
dari berawal dari kesehatan dulu jadi kita bisa beraktivitas ya, begitu ya Bang Andi ya. Protokol kesehatan dilaksanakan. Benar. Kesehatan harus jujur. Yang tahu kita pulang kemana itu kita sendiri nih. Iya. Betul. Saya keluarga, Iya. saya teman-teman kantor, saya yang lainnya pun kita juga harus berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak usah lain yang nggak jelas. Betul, iya. Jadi cuci tangan dari mana dan masker. pakai masker. Karena kan di rumah juga ada keluarga yang dia yang menunggu kita. Jadi teman-teman di kantor. Betul. Mungkin kita kuat imun kita, tapi belum tentu orang itu akan kuat kan begitu ya. Jadi tadi juga Bang Andi sempat bilang bahwa barang pokok itu tidak bisa ditahan tentunya ya, karena itu adalah bagaimana terdistribusikan dengan maksimal kepada masyarakat Indonesia, dan laut ini mempunyai peran sangat penting sekali ya guys ya. Tidak semua daerah juga wilayah transportasi udara. Kita laut insya Allah dengan kegiatan dalam bentuknya apa? Kapal penyeberangan udara kita integrasi Betul. dan sebagainya. Ya ini memang ini menjadi tugas pemerintah yang mana menjadi cobaan sekali di tengah pandemi kayak gini, tetap harus menjalankan secara maksimal seluruh program yang ada gitu ya. Dan satu ya, karena kita jelas pada hari ini kita mengambil tema tentang Hari Anti Korupsi, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Dunia gitu ya. Nah ini di dalam pemerintahan sendiri pun itu pasti banyak cobaan gitu ya, banyak hal-hal yang menjadi tantangan untuk kita gitu. Nah kalau menurut Bang Andi sendiri nih, kalau bicara Hari Anti Korupsi Dunia ini apa namanya itu seperti apa sih menurut Bang Andi ini pandangannya terkait tentang Hari Anti Korupsi Dunia ini? Baik, saya tuh nggak tahu mana siapa. Oh Kan diri kalau dia tadi oh gitu ya ampun, tadi saya udah makan lagi sama kawan lama ya, sama kawan laut ya. Ade Algi, oh iya. Ade Algi, panggil aja Mas Ade boleh. Iya. Ade, aduh, ini mau berapa pun umurnya tetap jadi Ade loh. Boleh suaranya dibesarkan Bang Andi. Oke. Ya. Jadi terima kasih di Ade. Tambah muda saya. Ade aja boleh. Jadi terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kemarin juga kami submit Dirjen arahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Dirjen Perhubungan Laut. Jadi kemarin itu kita dikumpulkan seluruh kepala BT mendengarkan arahan beliau yang utama terkait dengan integritas. Integritas itu ibarat lilin di dalam kegelapan. Integritas. Bagaimana kita bisa menerangi kegelapan? Semuanya berintegritas. Ya, semuanya lilin-lilin integritas itu akan menerangi kegelapan. Kita harus komen. Tahu nggak PIN yang kita pakai itu namanya apa? Kalau teman-teman hubungan laut pasti tahu. Pelayanan, integritas dan keselamatan. Kemarin pun Pak Dirjen juga menyampaikan terkait dengan pelayanan. Kita diberikan pelayanan kepada pengguna jasa atau stakeholder dengan baik ya, dengan baik. Ingat dengan baik dan jangan lupa gitu. Kita ini ASN tugasnya melayani stakeholder ya, melayani dengan aturan-aturan yang berlaku. Integritas, saya sampaikan lagi, integritas ini yang sangat penting bagi kita semua sebagai ASN ya. Tolong itu tetap dijaga integritasnya. Kalau kita nggak pernah punya warna tuh mau jadi apa lagi misalnya. Setuju Bang Andi. Tadi saya bilang integritas itu ibarat sebuah lilin. Kalau saya berintegritas, dapat berintegritas itu akan menerangi kegelapan. Betul. Kalau saya sendirian saya akan cuma melihat diri sendiri. Betul. Tapi kalau Adi dan teman-teman yang lain juga lilin integritas itu bisa membuat kegelapan itu akan selesai. Betul. Jadi kalau bisa dibilang apa ya, integritas ini jadi kayak sebuah dasar hidup gitu ya. Apalagi dalam dunia pekerjaan gitu ya. Bagaimana kita berintegritas, bagaimana kita juga loyalitas sama kantor kita, sama perusahaan kita gitu ya. Di situ diuji sejauh mana kita sebagai seorang ASN kalau di sini konteksnya. Iya betul. Oke, halo. Ya. Ada. Oke, jadi
kalau integritas ya intinya udah semuanya ya, termasuk taat aturan, taat keputusan pimpinan ya, tentunya itu tujuannya satu ya, bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Betul. Kalau nggak satu komando gimana kita bisa menjalankan organisasi? Satu ke kiri, satu ke kanan, padahal kita mau lurus ke depan. Yes. Jadi apa ya, sangat penting sekali itu menjadi fondasi gitu ya. Dan ini mungkin menjadi PR buat Bang Andi sebagai pimpinan di sebuah kementerian gitu ya. Bagaimana seluruh bawahan, seluruh staf yang ada gitu ya mempunyai integritas tinggi kepada kantor, kepada kementerian gitu ya, untuk memajukan negara ini tentunya gitu, khususnya di bidang perhubungan laut. Nah, mungkin kalau kita bicara korupsi gitu ya, kata-kata ini memang sudah sangat familiar sekali dimanapun berada gitu ya. Nah, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu gitu ya, hal utama yang dapat disebut bahwa oh ini kita melakukan tindakan korupsi, oh ini tidak gitu. Dan ternyata bukan hanya orang awam saja, mungkin ada yang kalangan-kalangan yang memang sudah berada di posisi tertentu, tapi dia ternyata belum bisa mengklasifikasikan. Oh ini ternyata tindakan korupsi, akhirnya dia terjerumus gitu. Menurut Bang Andi nih, seperti apa sih yang bisa dikatakan bahwa ini adalah tindakan korupsi? Oke. Baik, terima kasih Adi. Kalau menurut kami, sepengetahuan saya ya kalau kriteria dari korupsi antara lain ya tadi sesuatu yang merugikan keuangan negara ya. Keuangan negara. Jangan dilihat nilainya ya. Ya. Berapapun nilai kerugian negara itu adalah kerugian negara. Ya. Ya. Kemudian suap ya. Suap. Kemudian juga itu dua-duanya nanti kena, yang memberi suap dan yang menerima suap. Ya. Itu nanti lari di gratifikasi. Kemudian juga ada penyalahgunaan jabatan ya. Kayak saya gini jadi sekjen mentang-mentang ya, terus oke, kau mau pindah jadi kepala kantor yang tempat basah, lo bayar berapa? Enggak, insya Allah enggak, saya enggak seperti itu ya. Kita tetap berdasarkan kinerja dari masing-masing teman-teman di daerah, kita evaluasi ya. Dan itu bukan keputusan, tapi keputusan bersama ya, antara Pak Dirjen dengan bawahannya ya, ses dan para direktur ya. Jadi bukan hak prerogatif yang benar-benar saklek digunakan ya, dalam arti negatif ya. Kemudian juga kalau pemerasan saya paling marah ini ya. Jadi tidak ada kegiatan satu apapun untuk pengurusan jasa itu seperti itu ya. Kemarin Pak Dirjen sudah mengingatkan, sudah tinggalkan yang lalu-lalu itu, berikan pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa. Kalau misalnya ada kurang-kurangan apa gitu untuk dokumen persyaratannya ya disarankan untuk dipenuhi. Ini loh Pak aturannya ini, silakan Bapak memenuhi supaya bisa operasional. Bukan ditutup terus diancam, ya. Terus sistem membayar berapa? Nggak boleh lagi ya, nggak boleh, saya nggak mau dengar seperti itu lagi ya. Kemudian juga ada benturan kepentingan dalam pekerjaan, misalnya saya sama Adi ini saudaraan, saya terus kasih kegiatan, terus nggak boleh. Kita juga di sana di kantor udah ada instruksi menteri terkait benturan kepentingan pribadi ya, jadi nggak boleh. Suami istri dalam kantor pun boleh, tapi beda bidang, beda bagian. Betul. Kalau anak juga sama, nggak boleh sebetulnya, tapi itu semuanya selalu dilaporkan. Ada nggak benturan kepentingan di masing-masing UPT, dan itu rutin di tiap bulan dilaporkan. Nah, kalau tadi Bang Andi bilang yang pertama merugikan keuangan negara, terkadang masih banyak ya orang berpikir oh ini hanya sekian juta kok, hanya 2 juta, hanya 10 juta, tapi ternyata memang tidak seperti itu. Ternyata memang berapapun atau memang ada minimalnya bahwa itu bisa dikatakan masuk dalam ranah korupsi ya. Jadi kalau mengkaji keuangan negara sebetulnya tidak bicara rupiahnya, tapi kalau penyidiknya iya, yang di bawah sekian miliar ini cukup ini ya. KPK akan segini. Tapi kalau di aturan Kementerian Keuangan namanya kerugian negara, 2 rupiah pun ya kerugian negara. Harus segera diselesaikan. Tidak ada standar nilainya ya. Ya. Nah, tadi juga Bang Andi sempat mengatakan terkait dengan penyalahgunaan jabatan. Itu juga banyak yang terjerumus di situ karena mereka berpikir bahwa oh saya punya jabatan nih, akhirnya dia menyalahgunakan kewenangannya gitu ya. Dan itu banyak sekali. Nah, itu bagaimana sih bisa orang akhirnya bisa terjerumus seperti itu? Apakah dia memang
disengaja atau tidak disengaja gitu kan ya. Kan seharusnya dia tahu gitu loh, misalnya saat ini dia menjabat sebagai seorang direktur di salah satu kementerian gitu. Dan seharusnya dia tidak menerima hal itu, baik itu rupiah maupun apapun itu gitu. Kalau menurut Bang Andi gimana? Ya boleh dikatakan hilaf ya. Hilaf ya. Nggak boleh hilaf terus-terusan ya, hilaf boleh sekali. Artinya sepanjang integritas itu ada, kerja dengan ikhlas, kerja dengan hati. Ingat loh, kita di suatu jabatan itu amanah, ya, amanah yang harus ditunaikan ya, harus ditunaikan, harus diselesaikan, dan semuanya Bismillah. Kalau saya pribadi Bismillah saja, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait yang lain. Yang penting bagaimana kita ASN ini bisa memberikan pelayanan baik, dan itu akan menentukan citra positif bagi ASN khususnya di Kementerian Perhubungan. Karena bisa dikatakan mungkin beda ya kesejahteraan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil dulu dan sekarang. Kalau sekarang tuh kan kita melihat bahwa sudah adanya demokrasi gitu ya, dan income yang pastinya sudah worth it lah gitu, sudah standar gitu ya. Dan itu kan juga menjadi salah satu usaha pemerintah ya, bagaimana tidak adanya tindakan korupsi kan gitu ya. Ya betul sekali itu. Sekarang udah banyak sekali. Zamannya saya itu tahun 97 saya digaji 120 rupiah. Wah, curcol. 120 ribu lah. Ya, bagaimana kita melihatnya itu aja sebetulnya. Iya. Kecukupan itu tergantung dari pribadi masing-masing. Betul. Nah, standarnya beda. Tapi standar saya, insya Allah kalau semuanya merasa ya itulah berkah dari Allah ya. Iya. Nggak akan ada macam-macam. Terkadang gini loh, Mandi, saya melihat ya banyak orang pada saat pendapatannya tinggi, keinginannya pun tinggi. Nah, di situ kadang cobaan tuh muncul gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu tantangan bisa dibilang kayak gitu ya. Gimana caranya pendapatan kita tinggi tapi keinginan kita tetap segitu-gitu aja gitu loh, atau mungkin lebih menurun, bisa dialokasikan ke yang lain kan gitu ya Bang Adi ya. Terima kasih Mas Adi. Ini sebetulnya lari ke pribadi lagi ya. Kita ASN dilarang hidup mewah segala macam. Sudah ada aturannya ya. Hidup dengan wajar lah, hidup dengan wajar. Jangan sampai kondisi itu malah harus menambah pendapatan yang kita terima sekarang, ya itulah pendapatannya itu yang disesuaikan dengan cara hidup kita. Jangan dibalik itu. Cara hidupnya mewah, jadi pendapatan itu lebih besar lagi. Enggak seperti itu. Coba kalau dipikir kita bisa dapat, insya Allah ada tambahan. Kemudian kita ingat anak kita sekolah, kita mau sekolahkan untuk perguruan tinggi, kalau boleh dia akan melebihi kita, itu kan luar biasa ya. Terus jangan lupa apapun yang kita peroleh sekarang ini, jangan coba menoleh ke atas. Sebetulnya di bawah kita masih banyak sekali teman-teman itu yang tidak seberuntung kita ya. Jadi intinya harus bersyukur terus. Harus bersyukur. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sistemnya sudah lumayan bagus sebenarnya, tapi tinggal kembali ke personnya masing-masing gitu ya Bang Adi ya. Nah, kalau tadi bicara tentang secara general gitu ya, korupsi ini seperti ini. Kalau untuk Dirjen Perhubungan Laut sendiri, apakah punya program khusus gitu ya? Punya program khusus untuk menanggulangi atau sifatnya preventif terkait dengan tindakan korupsi ini? Oke, Mas Adi, banyak sekali yang sudah dilakukan di Dirjen Perhubungan Laut dan di Direktorat Jenderal yang lain, eselon 1 lain terkait dengan bagaimana korupsi ini bisa diminimais ya. Saya nggak yakin ada satu instansi pun yang bisa sama sekali mengenalkan korupsi. Beberapa langkah yang kita lalui menjalankan beberapa instansi ya yang sudah menuju wilayah bebas korupsi, dan kita termasuknya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ada 2 program atau mungkin banyak program lagi sebenarnya. Ini mungkin menjadi program unggulan kali ya, atau sudah ada yang dilakukan sebelumnya? Ya ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Ini juga akan penentuan kantor-kantor yang kualifikasi BPK ya kemarin kita ya, BBM, dan alhamdulillah Perhubungan Laut itu menyumbang unit kerja yang akan dievaluasi yang lebih banyak dari unit kerja lain. Wah. Jadi tadi ada wilayah bebas korupsi WBK ya, dan wilayah birokrasi bersih melayani gitu ya. Mungkin ini
menjadi effort, menjadi salah satu usaha yang luar biasa dari Dirjen Perhubungan Laut, dan pastinya harapannya adalah maksimal gitu, bagaimana ini mempunyai dampak yang bagus gitu ya untuk seluruh ASN yang ada di perhubungan laut khususnya, begitu ya mungkin ya. Iya. Oke, sebetulnya apapun yang dilakukan oleh kepala kantor, ya, kalau nggak didukung dengan anak buahnya itu tidak akan jalan. Ya. Artinya semuanya bersepakat, semuanya berjanji ya dalam hati sendiri, daripada muat juga nggak janji, tapi berjanji, oh kantorku udah seperti ini, aku juga harus mengikuti apa yang ada di perubahan yang ada ya. Artinya apapun yang dilakukan kepala kantor dengan tujuan baik, kalau nggak didukung sama bawahannya nggak nonsen itu semuanya. Mungkin kalau kayak hal-hal kecil gitu di kantor ada banner besar gitu atau banner kecil tentang korupsi gitu, apakah ada itu? Oh kalau itu memang pasti ada, ya. Tapi pengaruhnya sebenarnya yang paling besar tuh ada di hati kita. Dari hati, betul. Di hati kita. Itu kalau cuma pajangan, filmnya juga sudah banyak, kurang apa lagi kita itu. Tapi kalau kita hatinya memang belum bisa berubah, ya. itu susah. Jadi yang nanti kita lihat mana kepala kantor yang bisa berhasil mengubah kantornya menjadi baik, mendapat penilaian. Yang bilang kantor baik bukan kita loh, tapi stakeholder kalau bilang baik, pelayanan pasti baik ya. Jadi kalau ada quiz untuk isian bagaimana penilaian kinerja kantor, itu saya bullshit itu. Sepanjang nggak ada yang teriak, itu yang paling benar itu. Iya. Jadi pasti penilaian itu dari luar karena mereka merasakan bagaimana pelayanannya kan gitu ya. Ya. Kalau kita yang internal ini kan pasti merasa sudah cukup aja, udah oke gitu ya. Nah, apa sih pesan yang Bang Andi sampaikan buat pejabat khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini, dan juga di kantor Kesyah Bandaran keseluruhan, entah itu Tanjung Priok atau mungkin di Surabaya dan lain sebagainya, karena pasti harus ada sesuatu yang mana mereka camkan bahwa oh iya, bahwa ini harus dipegang gitu dalam kehidupan ini. Gimana Bang Andi? Ya, makasih Mas Adi. Tadi juga pernah saya singgung bagaimana kita ASN berpola hidup ya. Iya. Berpola hidup. Sudah terukur loh. ASN itu bisa dilihat saya golongan berapa, pangkatnya berapa, golongan apa, pendapatannya dari mana saja. Ya, orang akan mengukur dengan apa yang kita punya gitu ya. Artinya hiduplah dengan sederhana, hidup dengan lebih berguna untuk lingkungan ya. Kadang-kadang kan kita lebih suka menerima daripada berbagi ya, itu itu manusiawi banget ya. Lebih suka menerima daripada berbagi. Benar juga menerima. Itu ciri-ciri yang di bawah, terus yang di atas begitu ya. Cirinya kurang bersyukur ya gitu ya. Terus bergaul dengan masyarakat, dengan lingkungannya, semaksimal mungkin bisa membantu lingkungan. Kemudian juga ya selalu berbuat baik ya. Insya Allah apa yang berbuat baik itu akan ada limpahan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya oke. Jadi memang itu ya Bang Andi. Jadi memang bagaimana hidup seadanya dan bergaul sewajarnya. Karena kalau saya melihat gini, hal-hal seperti ini kadang suka sulit untuk dilakukan oleh seorang yang merasa oh ini pendapatan saya udah tinggi, berarti saya ingin beli yang lebih wah lagi gitu ya. Itu kadang tindakan korupsi itu muncul di situ ya. Di saat keinginannya melebihi dari pendapatannya gitu ya. Tidak lebih besar pasar daripada tiang, mungkin itu kali ya peribahasanya seperti itu. Sebetulnya kalau saya beragama Islam, saya percaya bahwa Allah semuanya kita dan melihat kita di saat berkelebihan. Iya. Sengaja itu ujian. Ya, itu ujian sekali, betul. Sekarang bagaimana kita supaya tetap bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang kita peroleh, selalu bersyukur. Insya Allah tidak ada Allah memberikan kesusahan yang melewati batas dari kita sendiri. Kita percaya. Dan jangan lupa bekerjalah dengan ikhlas. Insya Allah pimpinan itu akan melihat. Ya. Tumpuyakun ya. Kalau saya itu nggak pernah loh bermimpi jadi sesdir. Swear. Bisa sampai karir seperti ini gitu ya Bang Andi ya. Saya dalam mimpi itu berpikir sampai sini. Dan perubahan kemarin pasti saya dari Labuan Panjang
mengagetkan, tidak pernah saya dihubungi. Oh, sebelumnya di Pelabuhan Panjang ya? Betul, saya Sabantar di sana. Di sana berbalikan semua. Saya kalau secara pribadi sedang tiarap di sana, artinya ada PR-PR yang harus saya laksanakan dan sepanjang saya masih percaya di sana. Tapi ini penugasan dengan berkontak lain dan ya ini kalau Tuhan tidak berkehendak saya tidak akan kembali ke sini. Luar biasa, ini sangat dalam sekali dan religius sekali. Thank you banget. Nah, kalau tadi Bang Andi ini untuk ASN gitu ya, untuk ASN secara keseluruhan, baik itu di Dijen Perhubungan Laut maupun di kantor Syah Bandara Tanjung Priok dan dimanapun berada gitu ya. Nah, kalau untuk pengguna jasa atau stakeholder lainnya, apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan hal ini? Ya, untuk pengguna jasa tolong jangan diganggu ASN saya ya. Iya. Ya, manusiawi tapi enggak gitu caranya. Ya. Sampai kapan kalian itu enggak taat aturan gitu. Ya, jangan nanti ASN saya tergoda ya. Kalau enggak ya dua-duanya kita ya pertama ya saya amankan ya stakeholder. Iya. Kayak gitu. Jadi mohon sama-sama menjaga. Saya rasa di Pelabuhan Priok sudah ada fakta integritas ya. Betul. Semua stakeholder, semua instansi yang berkepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok sudah berjanji untuk berintegritas ya. Harusnya kegiatan-kegiatan seperti yang tadi sampaikan Mas Adi itu sudah tidak boleh ada lagi di Tanjung Priok. Dan ini akan kita push juga untuk pelabuhan-pelabuhan yang lain. Jadi nggak ada cerita pelabuhan Tanjung Priok lainnya begini. Semua nanti akan sama ya. Kita menuju ke sana. Fokusnya satu. Mari kita wujudkan Dijen Perhubungan Laut yang semakin baik. Betul. Ya. Jadi terkadang cobaan itu datang dari mereka juga gitu ya, yang mereka mempunyai kepentingan dan kita di sini mempunyai kewenangan. Disitulah godaan di situ ya. Betul, makanya tolong jangan ganggu ASN saya. Itu saya lindungi mereka seperti sudah kerja luar biasa. Kemudian biasa kan kita nih tanggal 25 udah kos-kosan kalau ASN. Biasanya itu yang dipakai celahnya nih. Halo Bang, ini udah masa bantuan habis nih. Insya Allah teman-teman kami di lapangan tetap diterima. Ya karena bagaimanapun korupsi, kolusi, nepotisme itu tidak diperbolehkan gitu ya. Dan tentunya sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia karena itu yang membuat negara ini sulit majunya gitu ya. Berpuluh-puluh tahun, beratus tahun kita sudah merdeka kurang lebih dari 75 tahun ya kan. Tapi walaupun kita udah ada perubahan gitu ya, tapi bagaimana perubahan itu menjadi lebih cepat lagi? Caranya adalah bagaimana KKN ini diberantaskan gitu ya. Nah inilah mungkin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya dapat menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh. Terus juga seluruh kantor Kesyah Bandaran yang memang langsung berhubungan dengan stakeholder ini harus menjalankan regulasi gitu ya, menjalankan regulasi, menjalankan aturan yang benar gitu ya, dan bagaimana semua berjalan dengan baik. Nah, Bang Andi, mungkin harapan secara umum ya tentang Hari Anti Korupsi Sedunia ini, baik itu untuk ASN yang anti perhubungan laut maupun seluruh kawan laut ataupun seluruh penonton podcast yang nonton kita di sini. Apa nih yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, baik. Ya. Saya sangat senang kali ini di podcast. Wah, pengalaman pertama nih ya. Videonya dan biasa artinya gini, ini kan juga akan di share di mana-mana. Ya. Artinya dengan hari korupsi sedunia nanti yang akan jatuh di 9 Desember kami harapkan terjadi kinerja yang baik. Iya. Karena kami sebagai regulator dengan stakeholder ya, ataupun investor di sini. Ayo kita satu visi bagaimana semua pelayanan berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik tentunya kita lakukan. Berjalan dengan baik tanpa aturan juga nggak benar. Iya, betul sekali. Tolong saling menjaga, khususnya teman-teman perhubungan laut. Coba dijaga integritasnya, tetap dipelihara integritasnya. Karena itu banyak kebanggaan kami pusat ya, teman-teman di daerah yang luar biasa dan jangan lupa integritas teman-teman itu adalah kebanggaan Tuhan. Ya, itu dijaga. Sekali kita jatuh, hasilnya keluar. Bekerja dengan hati.
hati, semuanya bekerja dengan ikhlas. Bismillah, insya Allah semuanya akan berjalan baik untuk semua. Terima kasih. Wow, keren. Nah, Bang Andi, aku juga mau nanya nih. Dengar-dengar kabar burung merpati katanya Syah Bandar Tanjung Priok ini pernah juara 1 lomba foto profile ya. Nah, itu katanya yang memberikan penghargaannya pun Bang Andi. Itu benar nggak sih? Yang memberikan penghargaan saya, iya. Tapi jangan salah, tidak ada nepotisme. Oke. Itu penilaian dari semua tim. Wow, keren. Saya hanya bagian dari tim penilaian. Jadi Bang Andi memang langsung menjadi saksi memberikan penghargaan di situ Iya, terhadap penilaian. Tepuk tangan dulu dong untuk Syah Bandar Tanjung Priok, luar biasa. Karena memang ini kalau saya melihat ya, Bang Andi ya, udah mengenal sudah berapa tahun gitu ya dengan teman-teman Syah Bandar ini kerja sama bareng gitu. Memang bukan hanya dari kinerjanya saja, jelas kinerja program harus dijalankan ya sebagai ASN di sini. Tapi saya lihat di sini tes seninya itu dapat banget gitu ya. Jadi hampir setiap orang di sini kayak punya soft skill gitu. Ada yang jago di dunia musik gitu kan, di dunia editing dan lain sebagainya. Kalau menurut Bang Andi gimana nih? Apakah ini bisa menjadi contoh untuk seluruh divisi yang ada di perhubungan laut gitu, atau mungkin di Kementerian Perhubungan, ya nggak sih? Ya Mas Andi, apapun yang baik ya harus dilaksanakan. Iya. Harus jadikan bisa di share ke teman-teman di yang lain, kan enak sekali gitu. Iya. Sesuatu yang positif ya. Tapi jangan salah ya. Harus senang dengan musik, jam kerja juga musik. Jangan ya. Jadi ada jam-jamnya ya. Saya senang lihat sini. Wah, kayaknya saya kabur-kaburan juga nanti. Kesannya Bang Andi gimana pas kesini ngelihat studio mantap di sini, kece banget gitu kan? Terus juga kantor Syah Bandar ini juga sudah sangat baik sekali gitu. Tadi kita makan bareng segala sesuatu. Gimana kesannya nih Bang Andi? Luar biasa. Saya sebetulnya waktu sebulan yang lalu pernah kesini, cuma baru kakinya tuh habis acara. Katanya Bapak Menteri Perhubungan untuk memberikan masker di kapal penumpang. Oke. Dan sini, tapi ada sesuatu hal saya diminta Pak Menteri. Oke. Langsung. Jadi sampai di depan tinjau. Oke. Ternyata udah pernah kesini tapi belum masuk ke dalam gitu ya. Betul. Dan hari ini langsung podcast bareng di sini. Wah, seru banget. Kantornya bagus. Kalau kantor bagus, mudah-mudahan suasana kerjanya juga enak. Benar. Jadi lebih semangat lagi gitu kan ya. Karena kita kan di kantor itu kayak rumah kedua ya, Bu, ya enggak sih? Jadi Betul. Gimana dibikin senyaman mungkin ya Bang Andi ya? Harus nyaman karena apa? Itulah tugas kita tentunya. Buat kantor itu nyaman, hubungan kerja yang nyaman. Teman-teman itu meninggalkan keluarga itu minimal 8 jam. Betul. Kebayang nggak ada 8 jam itu dengan suasana yang kurang bagus. Yes, benar. Dia tinggal lama sekali kita bukan sebulan. Iya, benar. Jadi memang teman kantor kayak keluarga ya Bang Andi ya? Benar kayak keluarga. Itulah keluarga terdekat kita kalau di luar. Iya. Kan semua harus dijaga. Iya. Tanda masuk COVID ini semua dijaga. Betul. Saya sama teman-teman di kantor sebelahnya. Oke, betul banget. Melakukan kegiatan semua dengan protokol kesehatan. Iya. Jadi apapun itu pokoknya selama pandemik ini kita tetap menjalankan tugas kita sebagai ASN gitu ya. Program dijalankan tapi juga tetap harus sehat, tetap harus happy. Iya nggak sih? Harus happy. Harus happy. Itu kuncinya. Itu imunitas dari tadi. Happy. Benar. Jadi, makanya saya, Ya, suka nih saya nih sama Bang Andi, luar biasa nih. Kunci kehidupannya. Saya maintain tuh otak saya itu harus happy. Oke. Saya udah bilang teman-teman tidak boleh sakit karena kan putusan kantor. Oh iya, benar. Itu adalah urusan institusi. Ya. Kalau sakit gara-gara wah diputus pacar silakan. Tapi kalau misalkan tidak boleh. Tuh, denger kan? Semua harus semangat bahwa kerjaan itu bukan kerjaan pribadi tapi kerjaan. Tapi kalau saya yakin Bang Andi, teman-teman Syah Bandar nggak sakit karena kantor, orang sehat terus kayak gini kok, happy terus ya. Jadi balance. Saya tahun depan juga punya kayak gitu. Wah, mantap. Nanti saya main ya ke studionya Bang Andi ya. Kita punya 2 kali. Oke, siap. Berarti teman-teman Syah Bandar main ke sana nanti. biar bisa nge-band di sana, seru ya kan? Bang Andi, mau nyanyi lagi dong ntar ya kan, habis ini ya. Kita nyanyi lagi untuk seluruh kawan laut di sini ya, dengan lagu yang pastinya membangkitkan semangat untuk hari anti korupsi dunia ini. By the way, thanks banget Bang Andi untuk waktunya dengan kesibukan yang luar biasa, dan tentunya satu hari ini mungkin Bang Andi bukan hanya di satu tempat, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi thanks banget, sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarga. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Insyaallah. Amin. Salam juga buat teman-teman, tetap dijaga kekompakan, sama-sama bekerja.
bekerja dan bekerja sama ya. Siap. Bekerja sama tidak sama, bekerjanya kan ada. Nah, itu dia. Thank you Bang Andi. Oke, itu dia kawan laut. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Bang Andi Hartono, Sesdirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sore ini kita sudah ngobrol banyak, panjang lebar, seru banget pastinya gitu ya. Dan nanti habis ini ngopi, jangan lupa kopi ntar diminum kita, ngopi bareng. Thank you banget, saya Ade Algi sebagai host hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.